Shalom adik-adik semua dan teman-teman sekalian. Shalom. Shalom. Ini kondisinya sedang apa nih? Sedang gelisah kah? Sedang banyak pikiran kah? Karena kayaknya kurang semangat nih. Kalau kita biasa orang Kristen dibilang shalom, shalom. Seperti itu. Shalom. Pertanda kita tetap bersuka cita. Sekali lagi Abang Sapa, shalom semuanya. Shalom. Oke. Baik teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan memulai ibadah PA kita. Di ibadah PA ini kita akan membahas topik tentang masih pandemi beriman dan kreatiflah yang nanti akan firman dibawakan oleh Inang Pendeta Ratna Pardede STH. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita. Bagi siapa yang membawa HP, mungkin tolong dipastikan untuk di silent supaya ibadah kita dapat berjalan dengan hikmat. Memulai ibadah pendalaman Alkitab malam ini, saya berikan waktu kepada teman-teman untuk bersaat teduh sejenak. Teman-teman, ketika kita berbicara pandemi, kita akan diingatkan kembali di mana masa-masa kita sulit berinteraksi atau kita tidak bisa bebas seperti dulu lagi ya berinteraksi. Bahkan ketika kita bersekolah pun kita sulit untuk melakukan pertemuan tatap muka. Begitu juga ketika kita yang bagian bekerja di tengah-tengah pandemi ini banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin ada yang terkena PHK atau ada pengurangan tenaga kerja, itu semua kita hadapi. Tetapi satu yang diingatkan kembali bagi kita pada malam ini adalah bahwa kita adalah orang Kristen, kita memiliki Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang sanggup untuk menyelesaikan segala perkara yang kita hadapi. Untuk itu teman-teman, mari kita menyanyikan pujian dengan penuh semangat dan sukacita. Kita nyanyikan lagu pujian Allah Sanggup. Dan tak pernah
berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terkhususnya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hidup kami dalam satu hari ini. Mulai dari pagi Tuhan, ketika kami boleh bangun tidur, kami boleh beraktivitas. Dan malam ini Tuhan, kami juga boleh berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, untuk bersuka cita menyanyikan lagu pujian untuk-Mu, terlebih lagi Tuhan mendengarkan firman-Mu yang akan nanti kami dengarkan, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Inang Pendeta Ratna Boru Pardede. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang turut campur tangan dalam ibadah ini. Tuhan boleh hadir di tempat ibadah ini. Biarlah Tuhan juga melawat setiap hati kami Tuhan, agar setiap pribadi kami di tempat ini semuanya dalam keadaan siap untuk menyambut firman-Mu, siap untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, masih ada mungkin teman kami yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Kami bawa mereka dalam doa kami. Tuhan yang mengiringi setiap langkah mereka, sehingga mereka dapat tiba di tempat di rumah-Mu ini Tuhan dalam keadaan selamat dan bisa berkumpul bersama kami Tuhan bersuka cita. Kepada teman kami mungkin sakit Tuhan, kami bawa mereka juga ke dalam doa. Setiap obat yang mereka minum, kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan dalam setiap upaya penyembuhan yang dijalaninya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya ibadah ini dapat berlangsung dengan hikmat dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami dari Tuhan, kami manusia yang berdosa. Ampuni kami Tuhan akan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mungkin setiap kita di sini mempunyai pergumulan. Apapun pergumulan itu, pada malam ini kita akan diingatkan kembali bahwa Allah kita ini juga adalah Allah sumber pengharapan. Dia adalah Allah yang bisa menyelesaikan segala sesuatu apapun yang kita hadapi, bahkan batu pun bisa dipecahkannya sehingga kita bisa melalui setiap rintangan yang ada di depan. Untuk itu, mari kita mengingat kembali bagaimana Allah sumber pengharapan kita bekerja. Saya mengundang teman-teman sambil merefleksikan hal itu untuk menyanyikan lagu Kepada Allah Pengharapanku. Mari kita nyanyikan dengan penuh hikmat.
Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Ratna Borupardede. Kepada Inang dipersilakan. Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menerima khotbah kita, renungan kita yang akan kita bahas pada PA Remaja Naposo untuk bulan September 2021. Kita bersyukur kita bisa berkumpul setelah bulan Agustus kemarin kita tidak bisa berkumpul melaksanakan ibadah PA tatap muka kita karena kondisi PPKM di mana kita masuk ke level 4. Namun puji Tuhan saat ini kita mendengar informasi bahwa kita sudah di level 2, ya. Tapi tetap harus kita jaga kesehatan kita, jaga prokes, ya. Yaitu dari Amsal 23 ayat 19. Amsal 23 ayat 19. Nanti kita baca bersama-sama bahasa Indonesia dan bahasa Bataknya, ya. Amsal 23 ayat 19. Mari kita baca bersama dalam bahasa Indonesia dulu. Kita baca. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Dalam bahasa Batak. Mananginangi maho ale anaha asa marbisuko jala patongor roham tudalan natigor. Poda 20 ayat 10 sia. Ya. Ayat kita malam hari ini adalah satu motivasi dan satu pengingat kepada kita betapa Tuhan kita itu menginginkan kita menjadi orang-orang yang bijak, yang berhikmat. Kalau kita membaca kitab Amsal, memang banyak sekali di sana disuarakan, dituliskan tentang hikmat. Karena memang kitab Amsal ini disebut dengan kitab hikmat. Ya. The Book of Wisdom yang dituliskan oleh Salomo. Semua orang tua dan kita sendiri pasti menginginkan kita ini adalah orang-orang yang akan berhasil nantinya. Orang-orang yang akan sukses. Tidak ada orang tua yang menginginkan keturunannya, anak-anaknya, pinoparnya menjadi orang-orang yang tidak sukses, yang tidak berhasil, yang gagal. Makanya dalam 1 Yohanes 3 dikatakan, inilah kerinduanku, inilah kebahagiaanku jika anak-anakku tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi berhasil pun kita harus melalui jalan Tuhan, di jalan kebenaran yang daripada Tuhan. Maka ini kita angkat menjadi satu perenungan kepada kita masing-masing. Tentu kita masih membayangkan bagaimanakah saya nanti. Kalau bagi orang yang sudah bekerja, pasti ingin lebih meningkat lagi. Gitu. Maunya jangan di situ terus, tapi ada lagi level yang lebih tinggi. Kita yang masih sekolah, yang masih studi ini, kira-kira apa nanti? Mau jadi apa saya? Nah, itu harus terus menjadi pertanyaan. Dan kita yakini diri kita jawab bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh pengharapan. Nah, mari kita lihat ayat kita ini.
Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Yang pertama, kita mulai dari perkataan hai anakku. Nah, renungan yang pertama, pernyataan hai anakku ini adalah menggambarkan hubungan yang dekat. Bisa enggak ditampilkan di layar poin yang pertama itu? Menumbuhkan kasih kepada keluarga, cinta kasih orang tua, saudara. Banyak sekali memang kitab Amsal itu menekankan hai anakku. Ini satu ajakan, suatu ungkapan kasih sayang orang tua kepada anak atau orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Hai anakku. Jadi dalam memberikan pengajaran tentang hikmat itu harus ada satu ikatan kasih, ikatan kekeluargaan. Ikatan yang paling intim itu ikatan kekeluargaan adik-adikku semuanya. Maka ini harus kita pegang terus. Bagaimana cara kita menghormati orang tua, bagaimana cara kita mengasihi keluarga kita, kakak, adik, abang kita. Jadi memang ayat ini bukan hanya untuk anak-anak, bukan hanya generasi muda, tapi semua termasuk orang tua. Agar orang tua itu di dalam mengajarkan hikmat, mengajarkan nasihat-nasihat itu harus dengan hati yang penuh kasih sayang. Hai anakku. Kalau sekarang dibilang kayak gitu kepada anak-anak remaja, aduh anakku yang kanteng ini, yang cantik ini, mama ini, kayak gitu kan. Janganlah kayak gitu. Kalau disuruh, kufoto dulu kau nak, karena ini mau mulai pelajaran yang baru tatap muka. Ya, tapi jangan dimasukkan ya ke Facebook mak, kan gitu kan. Tapi orang tuanya hepok langsung dimasukkan. Tapi itu menggambarkan hubungan yang sangat dekat. Kalau orang tua kita masih mengatakan, hai anakku, belajarlah kau baik-baik. Berjuanglah kau, bekerja kau dengan penuh tanggung jawab. Itu orang tua kita itu masih sangat menyayangi kita. Di sana juga ada ungkapan doa. Hai anakku, sama seperti Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Jadi tolong kita jaga ikatan itu. Walaupun kita nanti merantau, melanjutkan studi kita atau bekerja di mana saja, jangan sampai kita memutus ikatan itu hanya karena kita sudah lebih hebat dari orang tua kita. Hanya karena kita berhasil. Lalu kita mengatakan ini adalah karena keberhasilanku. Tapi ingatlah, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Dari 10 Taurat itu, hanya itulah yang mengatakan dalam bahasa Batak, ikon pasangapomuro. Tahu arti ikon dalam bahasa Batak? Harus, keharusan. Titah kelima itulah membatasi titah antara 4 pertama sikap kita kepada Tuhan. Titah 6 sampai ke 10 antara kita dengan sesama. Jadi betul-betul mari ingin bijak, tetaplah di dalam hormat kepada orang tua dan kasih kepada saudara dan sesama kita. Pesan yang kedua, banyak mendengar kita menjadi bijak dan kreatif. Saya memang banyak mengenal anak-anak remaja Naposo, cara khusus remaja. Kalau kita bertemu tidak begitu banyak berbicara. Saya tidak tahu di rumah apa banyak berbicara ya. Banyak mendengar, memang itu. Orang yang banyak mendengar dia bisa lebih banyak memahami, begitu melihat, mengamati, menilai daripada banyak bicara. Makanya memang lebih banyaklah kita mendengar daripada berbicara. Hanya kalau di sekolah jangan itu terbawa-bawa begitu. Karena banyak mendengar sehingga bertanya kepada guru pun tidak mau. Berdiskusi dengan orang tua pun jarang. Padahal kalau khotbah epistel hari Minggu itu Yesus umur 12 tahun yang dibawa orang tuanya ke Yerusalem. Dia pergi ke di Bait Allah di Yerusalem dan berdiskusi dengan orang-orang tua di sana. Bersoal jawab.
Dan dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan guru-guru agama Yahudi pada waktu itu. Nah, kita juga harus begitu ya. Kalau tidak pas ya bisa bertanya. Tapi jangan orang tua masih bicara lalu kita sudah langsung memotong. Banyak mendengar membuat kita semakin banyak mau belajar. Ayo kita mulai dengaran dengan firman Tuhan. Banyak mendengar firman Tuhan sehingga kita menjadi orang yang kreatif. Di masa pandemi ini sesuai dengan topik kita, masih pandemi, masih ya. Walaupun sudah turun levelnya, tapi kita ingat masih pandemi. Sekarang saya baca tadi, klaster keluarga sudah hampir bisa diatasi ya. Tapi yang dikhawatirkan klaster sekolah. Nah ini yang dikhawatirkan karena kita sudah mulai tatap muka sekarang. Ini baru 2 kali seminggu ya. 2 kali seminggu. Mahasiswa sudah tatap muka enggak? Bang Kaisar? Masih ada yang daring ya. Nah, tapi mungkin nanti akan durasinya semakin banyak lagi, mungkin 3 kali dalam seminggu, atau mungkin jadi normal katanya. Tetapi ini harus kita hati-hati ya, klaster sekolah sekarang karena sudah ada di satu daerah klaster sekolah yang sangat dikhawatirkan. Nah kreatiflah kita dalam masa pandemi ini, ayo kreatif. Tahu tidak ada pengalaman Inang ini dalam 1 minggu ini. Ada seorang orang tua yang menelepon saya 85 tahun. Jemaat kita ya, dia sudah sakit-sakitan, sudah tua. Lalu dia ingin didoakan. Inang pergi ke sana. Rupa-rupanya selama pandemi ini walau dia sudah lemah ya, kadang sudah tidak ingat lagi. Tapi selama pandemi dia belajar marorgan. Main musik umur 85 tahun. Tepuk tangan dulu Topung itu walaupun gak ditengoknya, tadi tengoknya atau apa. Dia main musik loh. Lalu dia tunjukkan sama Inang. Inilah yang saya pelajari, nyanyinya Malam Kudus. Ya, yang lagu-lagu yang apa? Lalu Inang buat PR-nya. Ini latih nih, nomor sekian. Artinya masa pandemi dia pergunakan untuk banyak berdoa. Kemudian dengan keterbatasannya justru dia mau belajar. Jadi masa pandemi bukan berarti kita tidak kreatif ya kan. Asik dengan keluhan, kenapa ini, kenapa asik online, daring terus. Kreatif. Pergunakanlah teknologi yang ada padamu, yang dipercayakan kepadamu, itu dengan kreatif. Oke bisa menonton TikTok, tapi jangan setiap hari ya kan. Bisa bermain TikTok, bisa tapi positif loh. Cari-carilah dari HP-mu itu hal-hal yang kreatif yang mungkin bisa mendukung masa depanmu ke depannya. Bukan disalahgunakan menonton pornografi, ya kan? Menonton film-film yang tidak bagus. Apalagi sekarang di sana banyak ditayangkan film-film yang berlawanan dengan iman kita. Jadi kreatiflah dengan situasi ini. Makanya dibilang masih pandemi, beriman, tetap percaya kuasa Tuhan seperti dibilang Bang Kaisar tadi awal, bahwa Allah sanggup untuk memberikan solusi di tengah-tengah situasi kita. Untuk menghantarkan kita kepada cita-cita kita, masa depan kita. Tapi kreatiflah, bangunlah, ya, pergunakanlah. Baik kita sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, gunakanlah itu dengan baik, dengan bijak, dengan positif. Dan yang ketiga, hati kita ini menuju jalan yang benar. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Kenapa hati, kenapa tidak otak? Di tengah-tengah banyaknya sekarang orang mementingkan IQ, intelijensia, quotient. Tapi Tuhan justru mengatakan hati kita ini, karena inilah pusat. Hati, kardia.
Ya, hati kita inilah pusat, dari sinilah kita memutuskan apa yang mau kita lakukan. Apakah yang benar atau yang jahat. Ini semua. Jadi tujukanlah ini, arahkanlah ini, fokuskanlah ini ke jalan yang benar. Jalan Tuhan. Makanya Salomo itu dia tidak meminta kepintaran otak, tapi dia mengatakan berikanlah kepadaku hati yang faham. Kok hati yang faham, kok enggak ini? Ya memang hati ini. Hati ini, kalau hati kita sudah mendua, katanya dalam Alkitab, oh itu sudah tidak benar lagi tuh. Kalau hati kita ini sudah bimbang, seperti air gelombang yang membawa kita ke sana ke sini, kita akan mengalami kehancuran. Jadi tujukanlah ke jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Yaitu Yesus. Akulah jalan hidup dan kebenaran, Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada jalan yang lain. Kalaupun ada banyak tawaran-tawaran di sekitarmu, oh ini menuju kesuksesan. Ini menuju keselamatan. Hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Tujukanlah. Ayo adik-adik semuanya, jadilah bijak, berimanlah. Sekarang kita ditantang dengan situasi ini. Berimanlah, imanmu yang menyelamatkan engkau. Imanmu yang akan menghantarkanmu kepada keberhasilan. Kreatiflah. Jangan menjadi zombie-zombie masa kini yang menyalahgunakan teknologi ini untuk keinginan nafsunya, untuk menghantarkan dia kepada kehancuran. Ada video singkat, kita lihat. Kita saksikan sambil kita merenung-renungkan kira-kira ada enggak yang mau kita diskusikan, yang kita tanyakan. Silakan. Bikin suaranya
Bijaklah kita ya, bijak bermedia sosial, bijak kita menggunakan HP kita agar tidak menjadi zombie masa kini. Yang tidak peduli lagi dengan sekitar, ini aja yang terus. Gimana kita mau menjadi kreatif kalau itu yang menguasai kita? Ya, iman kita lah yang kita pakai untuk mempergunakan kecanggihan dunia ini agar kita lebih kreatif ke depannya. Ya, Tuhan menguatkan. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, kami serahkan kepada Bang Kaisar untuk mengarahkan kita. Oke ya, terima kasih Nang ya untuk penyampaian firman-Nya. Mungkin dari adik-adik, teman-teman sekalian, apakah ada mungkin kira-kira yang mau didiskusikan, mau ditanyakan dengan Inang Pendeta kita? Silakan dibuka, mungkin satu atau dua penanya. Ada kira-kira? Ayo, apakah ada? Atau mungkin dari ini, abang-abang kita, kakak-kakak yang cantik, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tentang terkait dengan topik kita, masih pandemi, beriman dan kreatif. Dan tadi kita juga setelah disuguhkan dengan video ya, terkait dengan kondisi sekarang. Nah mungkin ketika melihat tadi ada yang mungkin ingin ditanyakan, ya mungkin dipersilakan kepada adik-adik. Jangan takut dan jangan tidak ada pertanyaan yang salah, semua pertanyaan itu pada dasarnya adalah membutuhkan jawaban, dan di sini ada Inang Pendeta kita yang mungkin akan bisa menjawabnya. Ada kira-kira dari adik-adik? Oke, sepertinya masih malu-malu Nang ya. Mungkin satu pertanyaan dari saya Lanang ya. Tadi ketika saya melihat video itu memang ini adalah suatu kondisi sekarang Nang ya. Masa pandemi ini memang semua orang dituntut untuk terus berpacu. Bahkan sekarang kita sudah terbiasa dengan era digital ya. Tadinya kita waktu awal-awal masa peralihan teknologi, sekolah online, mungkin kita masih bingung bagaimana melakukannya. Tapi sekarang kita sudah terbiasa. Bahkan sepertinya orang sekarang sudah nyaman Nang ya dengan teknologi ini. Contohnya itu apa? Banyak orang membuat konten-konten seperti itu, buat YouTube, buat video-video. Artinya apa? Semua orang sudah hidup sejalan dengan perkembangan saat ini. Nah, memang tantangan yang dihadapi adalah Nang seperti tadi. Tidak sedikit orang yang dia berfokus kepada dunianya, dunia maya. Dia asik di dunia maya, tetapi garing di dunia nyata seperti itu. Sementara kita sebagai anak-anak Tuhan kan dituntut untuk bagaimana tetap produktif, tetap kreatif, dan juga tetap bersosialisasi berdampak bagi orang sekitar kita. Nah mungkin dari Inang, mungkin ada tips-tipsnya bagaimana Inang kita sebagai anak-anak Tuhan di sini menyikapi itu supaya kita tidak terlena dan mengarah kepada zombie tadi. Mungkin dipersilakan Nang. Terima kasih kepada Bang Kaisar ya. Itu mewakili pertanyaan kita semua dan realitas sekarang. Satu hal kita harus bersyukur bahwa sebelum pandemi kita sudah dimulai seperti dipersiapkan gitu ya, karena memasuki revolusi 4.0 dengan internetisasi, artificialisasi, artinya semua sudah mengarah kepada komputerisasi ya gitu ya. Dan tiba-tiba tahun 2020 awal Maret kita dihentakkan dengan situasi ini. Semua lini kehidupan, ekonomi, pendidikan, ibadah, agama, kemudian kehidupan sosial kita juga dihentakkan dengan situasi pandemi ini. Yang awalnya kita masih, kalau kita katakan malu-malu dalam menggunakan gadget kita ini, oke lah malu-malu, tapi mau tidak mau memang kita harus masuk ke dalamnya, tetapi harus berpijak kepada yang utama, yaitu bahwa itu semua ya kecanggihan teknologi, walaupun itu sudah menjadi bagian dari kerjaan kita, sekolah kita, pendidikan kita, tapi yang paling utama dalam menggunakan itu harus tetap di dalam takut akan Tuhan. Karena bagaimanapun canggihnya Mr. Google kita itu yang bisa menjawab semua apa yang kita inginkan, terkadang salah juga kan. Kalau ada yang menjawab soal-soal lalu Brandly ya. Nah, banyak yang salah itu. Jangan terfokus kepada Brandly kan. Enak kali nih, langsung ini
rupa-rupanya kita bingung, yang dijawabnya bisa, yang menjawab itu 3 orang 3 jawaban. Jadi tetap harus membaca secara manual juga ya, banyak membaca. Artinya apapun itu, mau Google yang sangat canggih itu, tetap yang maha kuasa, yang maha mengetahui adalah hanya Tuhan saja. Jangan kita mau dikuasai oleh Google itu. Pergunakanlah itu dengan semestinya saja untuk lebih kreatif. Kalau kita membuat konten-konten menjadi youtuber seperti saya, lebih senang melihat si Tandika, anak kecil dari Toba itu ya, kelas 5 SD ya, kelas 3 SD, tapi dia bisa berbicara walaupun bahasa Indonesianya merpasir-pasir, tapi dia pergunakan itu untuk konten-konten yang positif, memperkenalkan daerah Toba sehingga dia banyak dikenal oleh orang Indonesia ini, bahkan sampai di luar negeri, bahkan pejabat-pejabat. Jadi untuk hal yang positif ya. Nah, sekalipun itu penting untuk pekerjaan, keseharian, sekolah kita, tapi tetap bukan itu yang utama. Itu kita jadikan menjadi penyemangat untuk fasilitas yang menambah pengetahuan kita, kreatif kita. Saya pikir itu ya. Intinya dalam menggunakan itu, takutlah akan Tuhan. Sehingga kita bisa, ini konten ini bisa dibuka enggak, bisa dilihat enggak, bisa dibaca enggak. Nah itu, jadi harus tetap berdasarkan itu ya, supaya jangan otak kita ini rusak. Kita menjadi manusia zombie masa kini yang tidak punya kepedulian bahkan kepada orang tua, kepada sekitar kita. Dan dunia maya itu bukan itu yang nyata. Dunia nyata ini yang harus ya, dunia persekutuan kita dengan keluarga, dengan sesama kita. Saya pikir begitu ya Bang. Ya, terima kasih Nang. Oke, terima kasih Nang. Mungkin ada satu saja, ada kira-kira yang mau bertanya? Mungkin tadi setelah Abang mulai, mungkin ada yang mencoba untuk memberanikan diri. Ketua remaja siapa ya, kalau boleh tahu ya? Apakah hadir? Ya mungkin dari ini ketua remaja mewakili adik-adik di sini. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan seputar dengan topik kita ini ya. Masih pandemi, beriman dan kreatif lah. Ayo siapa, mana ketuanya? Kami persilakan untuk ke depan ya Dek. Oke. Sebelumnya shalom semuanya. Aku izin bertanya Inang. Saya izin bertanya. Temanya kan masih pandemi, beriman dan kreatif lah. Seperti yang kita tahu Inang, kan di saat ini sekarang lagi ada pandemi dan kebanyakan di kota-kota besar itu kan gereja pada ditutup. Nah, pertanyaan saya Inang, apakah walaupun gereja ditutup, mungkin ada juga teman-teman yang lain, mungkin ada yang bertanya tapi tidak berani, gimana caranya melakukan kreativitas di saat gereja ditutup dengan melakukan hal-hal kegiatan seperti apa yang tetap bisa berguna bagi orang lain, terutama bagi Tuhan. Di saat yang kita ketahui gereja pada ditutup, kegiatan-kegiatan juga ditiadakan. Bagaimana ini? Terima kasih. Terima kasih ya untuk Bang Nikolas, ketua remaja kita yang sangat tampan ya. Ya memang kita bersyukur bahwa HKBP Pekanbaru tidak tutup total selama masa pandemi. Walaupun bulan yang lalu kita 1 bulan penuh ya, kita tutup, tapi ibadah live streaming tetap. Ibadah pagi setiap hari juga ada, kemudian ibadah secara live juga ada, dan kegiatan lainnya. Ada memang gereja yang sampai sekarang tidak buka ya, itu keputusan mereka dalam rangka mendukung pemerintah lah ya, untuk
memutus penularan daripada pandemi ini. Tapi memang kita lihat, dan kalau kita melihat perkembangan justru dalam masa pandemi ini bermunculan kreativitas ya, melalui online, dengan live streamingnya, dengan konten-konten itu, termasuk juga di tengah-tengah gereja kita. Yang awalnya, yang dulunya kita tidak live, ya tidak ada online, tapi untuk kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi kreatif dan kreativitas, dan itu kita semualah, adik-adik kami semua, walaupun kita ibadah live misalnya, tapi di rumah bisa kita tetap beribadah ya. Carilah kreativitas yang membangun imanmu, yang membangun kreativitasmu. Ya banyak hal itu, banyak sekali. Ya banyak bermunculan yang talenta-talenta, bakat-bakat juga di sana. Jadi ada banyak ya Bang Nikolas. Bukan berarti gereja ditutup, gereja terbatas lalu kita menjadi berhenti dari kreativitas, terutama dari ibadah kita. Harus semakin kuat kita loh. Tapi jangan kita katakan tidak ke gereja, saya ibadah live. Tapi enggak ibadah live dia. Ibadah apanya itu? Ibadah lab. Nah, janganlah. Semuanya bisa terbatas, bisa menjadi berjarak, tetapi ibadah kita dengan Tuhan harus harus semakin giat. Baca firman, belajar baca firman terus tiap hari. Satu ayat atau satu pasal atau dalam satu minggu itu ada waktumu untuk baca firman. Ya, 4 jam saja. Ya itu saya pikir. Oke. Oke ya, terima kasih Nang. Oke, kita rasa sudah cukup Nang ya. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita mendengarkan persembahan pujian yang akan dinyanyikan oleh Cindy Levana Bakara dan Ivan Credo Situmorang. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah.
Oke, terima kasih untuk Cindy dan teman kami Edo Situmorang. Sungguh pujian yang mengingatkan kita akan doa ya, doa kepada Tuhan atas negeri kita ini. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kepada kita semua di sini kita persiapkan persembahan terbaik kita yang akan kita berikan kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan. Sambil mempersiapkan dan memberikan persembahan terbaik, mari kita nyanyikan pujian dari buku ND nomor 753 di Pardalanan Yesus di Joloku. Kami seluruhnya Tuhan, di dalam aktivitas kami bersama dengan keluarga dan orang tua kami, sanak saudara kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap beriman dan kreatif di tengah-tengah kami masih menghadapi masa pandemi ini. Namamu-lah dimuliakan dan kami bersemangat di tengah-tengah perjuangan masa depan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa, kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Shalom. Horas. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita ya. Untuk bulan depannya nanti next month kita semakin ramai ya untuk ikut. Dan berterima kasih untuk semua tim pelayan hari ini, tim media, pemain musik, tim musik kita, tim remaja Naposo, singer kita, Abang Kaisar, MC kita, semuanya ya yang terlibat dalam ibadah kita ini. Khusus kami berdua berterima kasih kepada duo Youth Talent kita. Tepuk tangan dulu untuk Cindy, Devana Bakara, dan Ivan Credo Situmorang. Kita tetap menunggu Youth Talent lainnya ya. Untuk kedepannya semakin banyak menunjukkan bakat-bakat di sini. Tuhan memberkati kita semuanya. Ada snacknya Kak, ada snacknya ya. Nah, Tuhan memberkati, salam sama keluarga kita. Selamat melanjutkan belajar kita. Kita terima snacknya dari kakak abang kita. Horas, semangat. Apa yang tak pernah
selamanya kuasa